Di pasar, orang berdagang sangat sibuk. Tiba-tiba, pengeras suara membunyikan peringatan. Semua orang mulai melarikan diri. Pasar yang ramai tiba-tiba berubah menjadi benteng mesin yang muncul di keempat sisi. Xiaoyan mengamati semuanya melalui teleskop. Melihat kota London berubah menjadi tempat berkumpulnya mesin dari jauh. Jika kota kecil ditangkap olehnya, itu akan ditelan olehnya. Kota tempat Xiaoyan tinggal tidak dapat menyalakan mesin karena kerusakan mesin. Ketika benteng London membuka mulutnya untuk menelan kota, mesin kotal kecil telah dimulai. Setelah itu, kota-kota besar dan kecil mulai saling menyerang. Warga benteng London berteriak cepat telan. Film ini berlatar belakang ribuan tahun kemudian. Ribuan tahun yang lalu, sebuah pertempuran menghancurkan peradaban dunia. Manusia sekarang hidup di bawah roda raksasa besar. Untuk bersaing memperebutkan sumber daya, kota besar menelan kota kecil. Pada saat ini, komandan kota London dengan janggut lebat memerintahkan untuk mengejar kota-kota kecil dengan kecepatan penuh. Kota kecil itu ingin meningkatkan kecepatannya, jadi ia menjatuhkan semua makanan dan airnya dalam perjalanan untuk melarikan diri. Melihat semakin banyak jarak, penduduk kota kecil itu mulai bersorak kegirangan. Bagaimana mungkin benteng London membiarkan kota kecil itu melarikan diri? Wali kota langsung memerintahkan untuk melempar kail untuk menangkap kota kecil. Melihat kota kecil ditangkap, penduduk benteng London bertepuk tangan dan bersorak. Benteng London membuka mulutnya dan dengan lembut menelan kota kecil itu. Dan Xiaoyan juga mengikuti kota kecil itu ke benteng London. Tapi dia sepertinya merencanakan sesuatu yang rahasia. Komandan memberitahu penduduk yang tertelan bahwa mereka akan menjadi molekul benteng London. Tapi mereka harus bekerja keras. Nama pria ini adalah Jike. Dia seorang karyawan di Museum London. Gadis di sebelahnya adalah putri komandan. Hari itu, Jike menerima undangannya untuk mengunjungi sains kuno. Di sini, model minion dan ponsel Apple telah menjadi barang antik. Ketika mereka memasuki ruangan, Jike menunjukkan padanya video sisa. Di dalamnya ada kota manusia dari ribuan tahun yang lalu. Ternyata umat manusia hampir hancur. Itu karena senjata energi yang dengan cepat menghancurkan peradaban dunia. Orang menyebutnya Medusa. Hanya ada satu hal yang dapat menghentikannya, itu adalah kunci yang mirip dengan USB flash drive. Jika turun ke lantai bawah benteng London, di sini, kota kecil akan terputus sumber dayanya. Jika berharap menemukan ilmu kuno di sini, komandan membual kepada Jike bahwa dia sendiri menemukan baterai fusi. Jike mengatakan kepadanya bahwa ini berbahaya. Tapi dia tidak percaya. Dalam kegelapan, setelah Xiaoyan melihat komandan, dia perlahan mendekati pria itu. Dia mengeluarkan belatinya dan menikamnya secara langsung. Dan bertanya padanya, apakah dia masih merindukan ibunya? Ketika komandan mendengar nama gadis itu, dia membuat ekspresi terkejut. Jike muncul, dan menghentikan Xiaoyan. Segera setelah itu, wajah Xiaoyan terungkap. Menyadari rencananya telah gagal, dia berbalik dan lari. Jike juga mengejar. Komandan mendapatkan kembali kewarasannya, dia terluka, dan berlari ke dalam lift. Xiaoyan dan Jike pergi ke ruang resolusi di lantai paling bawah. Menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Dan melihat komandan di lift dan turun. Untuk melarikan diri darinya, Xiaoyan melompat turun. Pada saat bahaya itulah, Jike menyelamatkannya. Dia memberitahu Jike bahwa komandan membunuh ibunya. Lalu dia melepaskan tangannya dan melompat turun. Komandan di belakang mendengar mereka berdua berbicara. Untuk menyembunyikan rahasianya, dia mendorong Jike ke bawah. Untungnya Jike dan Xiaoyan tidak mati. Dia sangat marah. Butuh 6 bulan untuk menunggu sampai hari ini. Peluang pembunuhannya kali ini dihancurkan oleh Jike. Jike memohon padanya untuk membawanya bersama. Karena dia telah meninggalkan kota sekarang. Yang menantinya hanyalah kematian. Jadi, mereka berdua mulai melarikan diri. Haus, mereka harus minum air yang tercemar. Ketika mereka lapar, mereka makan roti dari ribuan tahun yang lalu. Di sini, wali kota memarahi komandan. Karena sumber bahan bakar kota telah habis. Faktanya, komandan tahu sejak awal efek berbahaya dari menelan itu. Dia merencanakan konspirasi besar. Dia pergi ke laboratorium. Memberikan baterai fusion kepada gadis berambut putih. Gadis itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin eksperimen ini berhasil, maka dia membutuhkan lebih banyak baterai. Dan dia melanjutkan.
Mereka menangkap seseorang di penjara. Orang itu telah hidup selama ribuan tahun. Ketika dia mendengar berita itu, dia langsung terbang ke penjara di laut. Dia melihat orang yang dibangkitkan. Dia mendengar. Orang yang dibangkitkan selalu memanggil nama Xiaoen. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa orang yang dibangkitkan selalu mencari Xiaoen. Karena Xiaoen melanggar sumpahnya, dia ingin membunuh Xiaoen. Komandan kembali pesawat dan bermaksud menggunakan orang yang dibangkitkan untuk membunuh Xiaoen. Kemudian dia menjatuhkan bom dari pesawat di penjara. Jadi orang yang dibangkitkan dibebaskan. Ketika orang yang dibangkitkan diciptakan, kepribadian jujurnya terputus. Sekarang dia hanya ingin membunuh orang. Meskipun dia terlihat seperti robot, tapi dia memiliki otak manusia. Di sini, mereka berdua melarikan diri ketika mereka ditangkap oleh budak Fanzi. Dan mengunci mereka di ruang terlarang. Xiaoen dipenjara dan menceritakan kisah masa lalunya. Ibunya adalah seorang arkeolog. Dia dan komandan pernah sangat mencintai satu sama lain. Hari itu, ibunya menemukan benda berbentuk kotak dengan gambar khusus di atasnya. Dan kotak ini adalah sistem aktivasi senjata magnet Medusa. Untuk mendapatkan kembali kotak itu, komandan tidak hanya membunuh ibunya, tetapi juga menyayat wajah Xiaoen. Sebelum ibunya meninggal, dia memberi Xiaoen sebuah objek, dan menyuruhnya untuk menjaganya dengan baik. Keesokan harinya, ketika keduanya dijual, pada saat ini, muncul seorang wanita berkacamata hitam. Namanya Ana. Adalah pemimpin dari aliansi perdamaian. Dunia manusia saat ini telah dibagi menjadi dua aliansi besar. Salah satunya adalah aliansi mesin, mereka saling menelan. Yang kedua adalah aliansi perdamaian yang dibangun Ana. Karena dia selalu menentang aliansi mesin. Jadi dia selalu menjadi target buronan dari aliansi mesin. Pemilik budak itu sekilas mengenali Ana. Dan ingin menangkapnya untuk mendapatkan hadiahnya. Hanya melihat Ana mengangkat pistol dan menembaknya mati di tempat. Jike dan Xiaoen mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tanpa diduga, mereka berdua bertemu dengan orang yang dibangkitkan. Kau tidak akan bisa kabur dariku. Mereka berdua buru-buru melarikan diri. Tapi roda raksasa pada dasarnya tidak bisa menghentikan orang yang dibangkitkan. Pada saat genting, Ana menerbangkan pesawat ruang angkasa dan tiba. Menembakkan roket ke arah orang yang dibangkitkan. Kemudian dia melemparkan tali penyelamat ke bawah dan menyuruh Xiaoen dan Jike untuk berayun ke atas. Orang yang dibangkitkan memegang tali. Pesawat ruang angkasa itu bergoyang-goyang di udara. Untungnya, Jike memotong tali dengan pisau dan mereka keluar dari bahaya. Tapi mengapa orang yang dibangkitkan mengejar Xiaoen? Ternyata tahun itu Xiaoen diselamatkan oleh orang yang dibangkitkan. Selama ini mereka hidup bersama. Orang yang dibangkitkan secara bertahap memulihkan sifat baiknya. Dia bahkan menganggap Xiaoen sebagai putrinya. Karena dia ingin Xiaoen melupakan kebenciannya dan terus hidup. Dia ingin membuatnya terlihat seperti dia. Xiaoen menerima tawarannya. Tapi kemunculan benteng London membuyarkan pikirannya. Dia memutuskan untuk membalaskan dendam ibunya terlebih dahulu. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat orang yang dibangkitkan marah. Di bawah pengejaran orang yang dibangkitkan, Ana membawa mereka berdua ke kota surga. Di sini, dia memberitahu alasan mengapa dia ingin bertemu Xiaoen. Ibu Xiaoen adalah sahabat Ana. Dia pernah menyuruh Ana untuk berhati-hati dengan komandan. Baru-baru ini, Ana telah mendapatkan banyak informasi. Komandan sedang melakukan eksperimen yang sangat berbahaya. Jika mereka ingin menghentikannya, maka mereka harus menemukan benda mistis itu. Sementara semua orang berdiskusi, orang yang dibangkitkan datang. Tapi senjata dan peluru tidak berpengaruh padanya. Semua orang di sini bukan lawannya. Untungnya, Ana menggunakan kakinya untuk mengenai jantung orang yang dibangkitkan. Memberi semua orang waktu untuk melarikan diri. Orang yang dibangkitkan mengejar Xiaoen, jika masih ingin menghentikannya. Akibatnya, Anda mungkin tahu. Ketika orang yang dibangkitkan hendak membunuh Xiaoen, Xiaoen menangis dan memohon orang yang dibangkitkan untuk memaafkan Jike. Melihat air mata Xiaoen, dia tersentuh dan memutuskan untuk memaafkan Jike. Dia bahkan memberikan kenang-kenangan ibunya kembali padanya. Aku mengabaikan sumpah itu. Dan memutuskan untuk melepaskannya, Xiaoen. Orang yang hidup selama ribuan tahun. Karena nukleusnya hancur dan jatuh. Xiaoen mengingat masa lalu dan menangis tanpa henti. Sisi ini, setelah komando berhasil dengan eksperimennya.
Berhasil mengaktifkan senjata Medusa. Dihadapkan dengan kritik wali kota. Komando menembaknya secara langsung. Dia ingin menggunakan Medusa untuk menguasai dunia. Anna membawa semua orang pulang ke aliansinya. Setelah dia mengetahui tentang tindakan komandan, dia mengirim seseorang untuk menyiapkan meriam energi, memerintahkan pesawat ruang angkasa untuk terbang di langit. Dia memutuskan untuk bertindak dulu. Tapi senjata ini dibandingkan dengan Medusa tidak berguna. Gelombang energi dilepaskan yang menghancurkan semua kapal perang. Bahkan tembok benteng meledak dan membuat gua besar. Xiaoyan melihat gambar-gambar di tembok. Memikirkan kenang-kenangan ibunya. Dia membuka kotak kenang-kenangan ibunya. Menemukannya adalah kunci untuk menghancurkan Medusa. Anna membawa orang ke benteng London. Tutup Medusa. Namun menghadapi gempuran benteng London, rekan-rekannya terus berkorban. Di bawah perlindungan rekan satu tim, Anna dan Xiaoyan dengan lancar terbang ke benteng London. Di bawah perlindungan Anna, Xiaoyan telah berhasil menutup Medusa. Tapi Anna juga mengorbankan hidupnya untuk itu. Tutup Medusa. Tapi benteng London terus bergerak maju. Jika terus bergerak maju seperti itu akan bertabrakan dengan aliansi perdamaian. Jika tidak peduli dengan ketidaktaatan semua orang, dia menerbangkan pesawat ruang angkasa dan menyerbu ke pusat benteng London. Dan menghancurkan mesin kernel. Dan berhasil menyelamatkan Xiaoyan. Untuk mengakhiri semuanya, jika menjatuhkan bom di pesawat komandan yang melarikan diri, komandan jatuh. Dia jatuh di roda raksasa benteng London. Pada akhirnya, aliansi perdamaian mengakui penduduk yang tidak bersalah. Xiaoyan dan Jike duduk di pesawat ruang angkasa dan memulai hidup baru. Film ini akan segera berakhir. Bagaimana orang melihat film itu? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jika Anda suka, tekan like. Dan follow kami. Untuk memberi saya lebih banyak motivasi untuk review lebih banyak film. Terima kasih atas minat dan tindak lanjutnya. Bye-bye dan sampai jumpa lagi.